Shalom saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada minggu pertama di bulan Maret ini. Kita mari bersama-sama merenungkan waktu kita, hidup kita sepanjang sudah lewat dari 3 bulan kita mengarungi di tahun 2021 ini. Kita mau bersama-sama menyadari, melewati waktu-waktu ini bersama-sama dengan Kristus. Mari kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh menyadari, untuk sungguh-sungguh membangkitkan iman percaya kita kepada Dia yang mempunyai kuasa, yang mempunyai kehendak, dan mempunyai kemurahan di atas segala-galanya. Bapa, kami datang menyembah-Mu di sini. Haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku
kau hebat, sungguh kau dahsyat, ajaib perbuatanmu, ya Yesus Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib Yesus Tuhan, ajaib Yesus Raja, kau ajaib. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku,
Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kami aman di dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom sekali lagi, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu dan kita semua bersama-sama mau mengingat kebenaran firman Tuhan yang begitu sederhana Tuhan ajarkan, yang terdapat dalam kitab Rasul Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-24 dan seterusnya, berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, saudara-saudaraku, kejadian ini terjadi pada waktu malam hari, tepatnya pada waktu subuh. Setelah Tuhan Yesus berkhotbah dan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk mendahului dia, sementara dia pergi naik ke atas bukit dan berdoa. Setelah orang-orang yang mengikuti dia disuruhnya pulang, dia sendirian berdoa di atas sebuah bukit. Dan tepat pukul 3 subuh pada waktu itu, perahu murid-murid terkena angin badai, angin sakal dikatakan di sana. Perahu itu bergoncang-goncang dengan luar biasa, bahkan sampai hampir karam. Dan murid-murid saat itu sangat ketakutan. Mungkin di dalam benak mereka kita bisa membayangkan bagaimana mereka berpikir, kenapa mbok ya Tuhan kita tidak bersama-sama dengan kita? Orang yang penuh kuasa bisa memberi makan baru saja 5.000 orang dengan mujizatnya hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak bersama-sama dengan kita saat ini di atas perahu, dan kita suruh sendirian mengarungi danau ini dan menghadapi tantangan yang begitu luar biasa. Sebuah badai yang hampir menewaskan, merenggut nyawa mereka dan menghancur luluh lantakan perahu yang mereka tumpangi. Mungkin mereka di situ berpikir, kenapa Tuhan membiarkan kita ini berjalan sendirian dan menghadapi bencana yang begitu dahsyat? Apa kita disuruh mati oleh Tuhan? Mereka mungkin berpikir, dan mungkin kita pada saat itu kalau ditempatkan diri kita di tengah-tengah murid-murid, di tengah-tengah perahu yang mereka tumpangi, mungkin juga berpikir demikian. Kok tega benar ya Tuhan kita meninggalkan kita, membiarkan kita mati konyol di tengah danau. Sementara tadi dengan heroik kita melayani 5.000 orang, membagikan roti dan ikan dari hanya 5 roti dan 2 ikan. Begitu banyak orang mereka dikenyangkan dan sisanya berbakul-bakul, saudaraku tahu. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku. Mungkin hari-hari ini kita berpikir bagaimana seolah-olah gereja ditinggalkan dan umat Tuhan dan kita semua ditinggalkan, sehingga kita seolah-olah menghadapi angin badai sendirian di tengah-tengah segala situasi yang sungguh menyesakkan, yang sungguh-sungguh mirip angin badai, saudaraku, hari-hari ini. Apakah badai ekonomi, badai kesehatan, badai permasalahan rumah tangga, badai persoalan usaha pekerjaan, badai di dalam studi mungkin bagi mereka yang sedang bersekolah, badai rumah tangga di tengah segala kegalauan yang mengakibatkan persoalan permasalahan baru timbul, badai mungkin yang biasa kita main, biasa kita piknik, biasa kita jalan-jalan, kemudian juga hari ini menghadapi badai kita tidak bisa kemana-mana dan di rumah saja dikatakan oleh pemerintah. Banyak badai-badai yang terjadi hari-hari ini. Mungkin kehidupan rohani kita, bagaimana hari-hari ini kita tidak bisa bersama-sama bertemu muka dengan muka, bersekutu dalam sebuah ibadah persekutuan orang percaya di tengah gereja yang biasa kita nyaman duduk dengan tenang, diberikan AC sehingga hawanya dingin, enak, nikmat, bahkan sampai banyak tidak sedikit atau banyak yang tertidur di tengah ibadah, saudaraku, karena dianggapnya tempat refreshing, tempat yang bisa menenangkan, tempat yang menyejukkan hati. Mungkin ada sebagian orang yang seperti itu. Atau tempat di mana kita mungkin bisa mendapatkan sesuatu di tengah-tengah himpunan. Apapun motivasinya, apapun keinginannya, apapun hal yang ingin dipenuhi atas kebutuhan hidupnya. Di atas semua, manusia ini adalah makhluk sosial yang perlu bercengkrama, perlu bersosialisasi, perlu ngumpul-ngumpul, perlu
gathering bersama, saling menguatkan, meneguhkan. Asal tidak gosip ya saudara-saudara saat berkumpul. Itulah kebutuhan harkat manusia. Dan itu menghadapi badai persoalan hari-hari ini. Namun saudaraku, apa yang terjadi kemudian? Di tengah segala angin badai persoalan, di tengah badai kehidupan yang menantang hidup setiap anak Tuhan. Percayalah, di ayat yang ke-25 dikatakan kira-kira pukul jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ada satu hal mujizat yang dilihat, dinyatakan, dan diperbuat oleh Tuhan kita. Dia berjalan di atas air. Saudaraku, jangan kita menganggap remeh perihal berjalan di atas air ini. Hanya sekedar sesuatu ayat yang kita tahu Tuhan pastilah bisa berjalan di atas air. Ya, Tuhan pastilah bisa melakukan mujizat yang hanya sekecil itu, membangkitkan orang mati aja dia bisa. Dan kita ingat pada zaman Musa, Nabi Musa diperintahkan Tuhan untuk memukulkan tongkatnya di atas laut Kolsom dan laut itu terbelah. Tuhan itu bisa, hanya sekedar berjalan di atas air. Tetapi ingat saudaraku, ayat ini ingin menunjukkan, menggambarkan kepada kita bahwa di tengah persoalan hidup, di tengah badai hidup, di tengah badai permasalahan yang terjadi hari-hari ini, apapun persoalan, penderitaan, tantangan yang saudara hadapi hari ini, Tuhan mau menyatakan kuasanya bahwa Dia maha hadir. Dia di situ ada buat murid-muridnya, buat pengikut-pengikutnya, buat umatnya, buat orang percaya. Amin saudara. Mari yang percaya dan beriman atas hal ini katakan amin. Bahwa Dia maha hadir, Dia peduli, Dia tahu, Dia bisa berjalan tiba-tiba ada di tengah-tengah situasi yang begitu gawat, genting, yang hampir membuat hidup murid-murid ini tenggelam dan mati konyol. Tapi kenyataannya Tuhan tidak pernah membiarkan murid-muridnya, tidak pernah membiarkan saudara dan saya terombang-ambing bahkan sampai tenggelam. Dia hadir buat saudara dan saya di tengah segala situasi apapun. Dia ada untuk saudara dan saya di tengah segala keadaan bagaimanapun. Dan Dia tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Hadiratnya itulah yang menolong saudara dan saya. Dalam keadaan apapun, Dia mampu, Dia maha hadir, Dia maha tahu, maha ada, dan maha mengasihi saudara dan saya sampai kapanpun, dan setiap situasi, keadaan, dan di detik yang seperti apapun, Dia mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, jadi di tengah segala keadaan apapun yang menghimpit, yang menantang, yang seolah-olah membuat saudaraku sudah di ujung tanduk, percayalah dan imanilah bahwa Dia tahu, Dia peduli. Kita aman, tali pujian katakan, di dalam Dia. Karena Dia ada buat saudara dan saya setiap detik di hidupmu. Percayalah, peganglah ayat 25 ini. Ini bukan ayat yang main-main sekedar heroik Tuhan yang mampu melakukan berjalan di atas air itu mah biasa. Bukan saudaraku. Badai hidup selama kau hidup, sekian puluh tahun kau hidup di muka bumi ini, Dia hadir buat saudara dan saya, itu dahsyat saudaraku. Dia peduli setiap detik, itu dahsyat. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dia Tuhan loh, tetapi Dia mau ada untuk saudara dan saya di setiap kegentingan apapun di hidupmu dan hidupku. Itu artinya Dialah Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha mengasihi saudara dan saya dengan begitu luar biasa, dengan kasih yang tanpa batas. 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, Dia hadir buat saudara dan saya. Ini luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Kita patut bersyukur punya Tuhan yang begitu luar biasa. Namun seringkali cara pandang kita seperti murid-murid di ayat 26. Mereka berteriak-teriak malah ketakutan dan menyangka Tuhan Yesus yang baik, maha hadir, maha mengasihi, yang maha peduli itu Dia bilang hantu, kurang ajar gak saudaraku? Seringkali kita sebagai manusia memandang hadirat Tuhan, kebaikan, kemurahan Tuhan dengan hanya melihat dari kacamata kita sebagai manusia, dari kedagingan kita. Kita sering mengatakan bahwa Tuhan kau peduli ya, Tuhan kau gak peduli ya, maaf, Tuhan kau tega ya, Tuhan kau begitu ya, beginilah. Dan banyak hal-hal mungkin yang membuat saudara dan saya mulai turun iman kita dan berteriak bahwa kau ini bukan Tuhan, kau hantu. Mungkin bahkan ada yang berkata demikian. Saudara, ini mengingatkan saudara dan saya bahwa betapa cara pandang manusia itu berbeda dengan cara pandang Tuhan.
Oleh karena itu patutlah Tuhan mengatakan selalu naiklah ke atas gunungku yang kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa memandang dari kejauhan ke bawah segala perkara, bahwa betapa baiknya Tuhan, bahwa menempatkan kita ada di posisi yang tertinggi. Sekalipun lelah, masih belum nyampe, masih berjalan naik terus, lelah rasanya. Tetapi percayalah, saat kau memandang ke bawah, pemandangan Tuhan yang ciptakan begitu indah terhampar di depan kita. Dan kita bisa memandang bagaimana posisi kita diuntungkan. Apalagi kalau dalam kondisi banjir atau tsunami, kita ada di posisi atas bukit. Betapa amannya kita ada di atas bukit dibandingin yang di bawah yang tersapu bersih oleh banjir atau tsunami, saudaraku. Itulah cara pandang Allah. Sekalipun nampaknya bencana, tetapi bersyukur kita dalam posisi yang diselamatkan Tuhan, yang diangkat Tuhan, naik ke atas gunungnya yang tinggi. Demikian juga dengan para murid-murid. Memang ini manusiawi, saudaraku. Inilah cara pandang manusia yang kadang-kadang bisa salah, bisa tidak peka atau kurang peka, bisa kurang peduli, bisa kurang percaya, bahkan mungkin seolah-olah tidak beriman, saudaraku. Kedagingan kita, kemanusiawian kita muncul. Tetapi Yesus Tuhan berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Saudaraku, hari-hari ini badai apapun yang menghadapi saudara dan saya, Tuhan katakan, tenanglah, ini aku. Saudaraku, jangan pernah salah. Kalau mungkin kita pernah salah cara pandang kita, bukan cara pandang Allah, kita mohon ampun, kita percaya kepada Tuhan, kita berbalik kepada iman kita kepada Tuhan, kita kembali kepada kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan, di mana Dia maha hadir, Dia maha tahu, maha ada, maha peduli, dan maha mengasihi kita, dan Dia tahu yang terbaik atas buat hidup kita, dan Dia perbuat itu, Dia lakukan itu bagi saudara dan saya. Dialah Tuhan Allah yang dahsyat, juru selamat kita yang luar biasa, yang sangat mengasihi kita, yang sangat peduli atas hidup kita. Dia tidak pernah hitung-hitungan akan segala sesuatu. Dia lakukan segala sesuatu hanya demi untuk saudara dan saya, yang segelintir orang, yang sedikit orang ini. Puji syukur, puji Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Sekali lagi mari kita ubah paradigma kita, cara pandang kita, cara berpikir kita, kepekaan hati, iman, percaya kita hanya tertuju kepada Dia yang maha hadir. Tuhan Yesus katakan, ini aku, jangan takut. Saudaraku, hari-hari ini adalah iman yang perlu kita pegang, bahwa Dia hadir, Dia ada mengatasi segala sesuatu. Ini Yesus Kristus Tuhan kita hadir. Jangan takut. Mari kita bersama-sama menghadapi segala sesuatu. Mari kita bersama-sama memiliki pandangan Tuhan, memiliki cara berpikirnya Tuhan, bahwa segala yang Tuhan berikan adalah semua yang terbaik bagi saudara dan saya. Kemarin kita berdoa bersama-sama saudara-saudara kita di Bogor. Dikatakan bahwa kadang-kadang penderitaan itu, bukan kadang-kadang, penderitaan itu memang perlu bagi setiap anak-anak Tuhan. Supaya apa? Mengasah daging kita, menghilangkan rasa kedagingan kita ini, mematikan kedagingan kita ini. Kemanusiawian kita ini dimatikan dengan cara apa? Menderita seketika lamanya. Tetapi percayalah, saat kau dan aku menderita, Dia tetap ada. Dia tetap mengasihi engkau dan aku. Dia tetap melakukan semua mujizatnya demi engkau dan aku. Bahkan Dia mau mati di atas palang salib hanya karena engkau dan aku. Bukankah itu suatu perkara yang tertinggi yang Tuhan kita sudah lakukan untuk menanggung semua kelemahan-kelemahan kita? Dan oleh karena itu, segala perkara tidak akan ada yang akan membuat kita undur atau membuat kita terpengaruh, karena Dia ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Saya sangat ingat bahwa di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Dia sebelum disalibkan, Dia mendoakan banyak hal bagi murid-muridnya, bagi para pengikutnya, bagi rasul-rasulnya. Bahkan ada satu ayat di situ dikatakan bahwa bukan hanya untuk mereka saja, tetapi bagi mereka yang percaya kepadaku oleh karena pemberitaan mereka. Artinya buat saudara dan saya Dia sudah doakan. Oleh karena itu pada waktu malam hari Dia naik ke atas bukit, Dia berdoa, Dia menyuruh murid-muridnya duluan naik perahu. Bukan suruh mati konyol, saudaraku. Karena Dia tahu iman percaya, kadar iman percaya yang mesti diasah, penderitaan yang mesti diberikan kepada mereka untuk menghilangkan kedagingan mereka, sehingga mereka bisa percaya penuh kepada Tuhan. Untuk mematikan kedagingan mereka, mereka harus menghadapi penderitaan itu.
Dan betul saja, mereka berteriak-teriak, tapi Yesus sudah berdoa. Sejak tengah malam dia berdoa, dan jam 3 pagi dia berjalan di atas air menghampiri murid-muridnya. Saudaraku, itulah yang Tuhan Yesus lakukan sampai hari ini. Dia berdoa bagi saudara dan saya. Dia peduli, dia ada. Oleh karena itu tidak ada kekhawatiran apapun sedikit pun yang saudara dan saya harus pikirkan, bahkan rasakan dengan perasaan. Matikan itu semua, karena dia peduli. Dia hebat, dia dahsyat, dia ada buat engkau dan aku sepanjang umur hidup kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-28, di situ Yesus berkata, Tuhan, kalau engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air menghampirimu. Tuhan bilang, turunlah, berjalanlah. Dia berjalan di tengah-tengah perjalanannya dengan gagah berani. Dia terkena angin dan kemudian imannya kembali goyah, percayanya kembali goyah, dan tenggelamlah dia. Saudaraku, Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa di tengah-tengah perjalanan imanmu yang begitu berkobar-kobar, mungkin saja bisa membuat kadar imanmu sekelas rasul aja kehilangan kepercayaan karena rasa takut, saudaraku. Dan dia tenggelam di situ. Dan dia, untungnya Tuhan beri kesempatan untuk kembali berteriak. Rasul Paulus berteriak, Tuhan tolong aku, Tuhan tolonglah. Dan Tuhan yang baik itu mengulurkan tangannya, dan dia mengangkat Petrus dari atas air. Saudara dan saya bukan jagoan, bukan orang hebat, bukan orang sempurna. Tetapi Tuhan berbicara, hendaklah engkau sempurna sama seperti aku sempurna. Hendaklah engkau jangan menjadi orang yang berdosa lagi, karena aku kudus adanya. Dan saudara dan saya bisa lakukan itu. Jangan pernah goyah iman percayamu, karena ada tangan Tuhan di situ. Kalau saudaraku mungkin pernah goyah, kembali berteriak minta tolong kepada Tuhan yang maha baik, maha pengampun, maha mengasihi. Dan dia tetap ada bagi saudara dan saya. Amin, saudaraku. Mari kita melakukan segala sesuatu, segala perkara dengan percaya, beriman kepada dia. Bahwa dia ada bersama-sama dengan kita dan untuk kita. Dan hanya bagi kita. Terpujilah nama Tuhan kita yang hebat. Dan ayat yang ke-31 dikatakan, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Oleh karena itu kita harus terus memandang kepada Kristus. Kita harus terus melihat, mengarahkan seluruh pandangan hidup kita kepada Dia, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang maha sanggup, yang mampu. Sebab di dalam Dia, maka angin badai itu langsung sirna. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas perahu, angin badai itu reda. Dia mampu meredakan segala angin badai kehidupanmu. Dia mampu mengatasi segala sesuatu. Percayalah itu, saudaraku. Peganglah dan imani itu. Dan saudaraku, pada waktu Yesus naik ke atas perahu itu dan angin itu reda, para murid berteriak, berkata bahwa sungguh engkau ini anak Allah. Ada pengakuan yang keluar dari murid-muridnya. Dan pengakuan yang keluar dari rasul-rasul ini bukan sembarang. Sungguh engkau ini adalah anak Allah. Jadi saudaraku, apalagi yang membuat iman percaya saudara dan saya yang undur. Apalagi yang membuat iman dan saudara dan saya tidak atau kurang percayalah. Percayalah, berimanlah. Sebab ini sudah dirasakan, sudah disaksikan dan sudah dialami oleh rasul-rasul. Keilahian Allah. Kemanunggalan Yesus Kristus sebagai Allah yang hadir di muka bumi ini. Sebagai anak Allah yang hidup, yang duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa, terus berdoa bagi saudara dan saya. Dia berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hendaklah tidak ada lagi kebimbangan di dalam hatimu dan hatiku. Sebab dia adalah anak Allah yang hidup. Dan sudah bisa disaksikan oleh para rasul, para murid. Dan disaksikan oleh seluruh dunia ini. Betapa hebat kuasanya. Betapa luar biasa kuasanya. Saudaraku, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita yang maha hidup. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Saudaraku, hendaklah kau memasuki bulan yang baru di tahun ini dengan kepercayaan penuh bahwa Dia mampu meredam segala angin badai di hidupmu dan hidupku, karena Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah yang hidup dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Maranatha. Mari kita bersama-sama pada siang hari ini untuk melakukan perjamuan kudus, mengingat pengorbanannya, mengingat kasih setia, kasih karunia-Nya yang sudah mati di palang salib hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudaraku,
apapun yang ada di rumah saudara, di tangan kanan saudara, baik itu roti, kue atau apapun, mari bersama-sama kita melakukannya. Kita bermanunggal bersama-sama dengan Kristus. Kita mengingat pengorbanannya bagi saudara dan saya untuk menebus dosa saudara dan saya dengan pengorbanan nyawanya dan darahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah perlambang daripada tubuh Kristus? Yang beriman dan percaya, mari bersama-sama memecah-mecahkannya dan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan ini. Dan saudaraku, bukankah anggur yang ada di tangan kananmu atau minuman apapun yang ada di tangan kananmu, bukankah ini adalah perlambang daripada darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa engkau dan aku, yang merupakan darah perjanjian baru yang dimeteraikan bersama-sama dengan kematiannya dan bermanunggal bersama engkau dan aku yang beriman. Mari bersama-sama meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Terima kasih Tuhan buat seluruh kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah dengar bahwa kami harus merubah paradigma cara pandang kami. Kami mau maju, memiliki masa depan, memiliki semangat untuk hidup, untuk mengabdi, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu dan melayani nama-Mu dengan lebih berkobar-kobar. Dan untuk memiliki semangat hidup karena Engkau hidup dan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Immanuel Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Kami juga bersyukur buat perjamuan kudus siang hari ini yang merupakan perlambang daripada tubuh dan darah-Mu yang bersekutu bermanunggal dengan kami. Sebab kami dimateraikan oleh darah dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sebagai orang-orang pilihan yang tetap ada di dalam doa dan penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Ajar kami, tetapkan dan teguhkan langkah hidup kami untuk kami tetap berlayak di hadapan-Mu, untuk hidup berkenan kepadamu seiring dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih berikan kepada kami kepekaan untuk kami memiliki cara pandang, pemikiran, dan perasaan yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus sepanjang sisa umur hidup kami. Berkati saudara-saudara kami yang ada di rumah dimanapun yang sedang mendengarkan ibadah online. Kiranya kasih karunia-Mu, berkat anugerah perlindungan-Mu, kesehatan yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami saudara-saudara hamba-Mu dimanapun berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati gereja-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu juga di seluruh muka bumi ini. Berkati dunia ini yang dalam kondisi apapun hari-hari ini. Terlebih bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin di tengah pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden dan semua menteri dan semua aparat keamanan dan semua aparat pusat daerah. Biarlah beri kesehatan, kekuatan, hikmat, takut akan Tuhan, dan juga hati yang mengasihi bangsa dan seluruh penduduk negeri ini, untuk senantiasa memiliki kesatuan persatuan dan kekuatan Bhinneka Tunggal Ika di dalam Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, bangsa negara dan negara yang baik, biarlah kami semua boleh berkarya dan memberikan makna bagi bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami hendak berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah online kami siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita. Kiranya Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan dan kasih karunia di dalam kuasa Roh Kudus kiranya menyertai engkau dan aku mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudaraku, diingat bahwa hari Rabu ini kita akan ada House of Teaching. Kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk sesi kedua, pukul 19 atau pukul 7 malam. Kita akan kembali berkumpul hari Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.